Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Dan bahkan melalui firman Tuhan kita akan terus dituntun. Dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dikasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk berbeda dengan dunia. Jadi dunia sedang ada dalam kegelapan, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan dosa, dunia semakin tidak jelas arahnya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sama. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Kalau dunia gelap, kita harus jadi terang. Kalau dunia ada dalam dosa, kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau dunia ada dalam kejahatan, kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi memang harus berbeda, saudaraku dikasih Tuhan. Karena Tuhan itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Membebaskan kita dari kehidupan lama kita. Sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Karena itu kita harus berubah. Ya, kita yang manusia lama kita ya dulunya orang berdosa, kita nggak mengenal Tuhan. Sekarang setelah mengenal Tuhan, kita tidak boleh lagi sama dengan dunia, tidak boleh lagi sama dengan hidup lama. Kalau dulu kita jahat, sekarang masih jahat, apa bedanya? Ya, kita harus berubah. Kalau zaman sekarang ini, saudara dan saya ini harus tampil jadi terang karena dunia jadi ada dalam kegelapan. Nah, jadi misalnya ada yang jahat kepada kita, kita mengatakan jangan balas dengan kejahatan. Kalau ada yang benci dengan kita, jangan balas dengan kebencian. Sebaliknya lakukan apa yang baik. Ya, jadi kita mesti berubah. Ya, pembaharuan budi. Jadi kita jangan sama dengan manusia lama kita. Jangan sama dengan dunia di sekeliling kita. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kejar itu semua. Ya, jadi jangan larut dengan dunia. Ya, manusia lama memang kita sama dengan dunia. Manusia lama justru kita ini dipengaruhi, bahkan kita ini dikendalikan untuk tinggal dalam dosa, itu manusia lama. Begitu kita mengenal Tuhan, begitu kita bertobat, kita berpaling dari jalan hidup kita yang lama. Jadi berbalik 180 derajat. Jadi akhirnya harus berbeda. Nah, dulu kita bisa kompromi dengan dosa, sekarang nggak ada kompromi lagi dengan dosa.
Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus bisa mengerti kehendak Allah bagi hidup kita. Dulu kita memberontak mungkin terhadap Tuhan. Dulu kita nggak mau diatur oleh firman Tuhan. Hidupnya semaunya sendiri. Ya, tetapi begitu kita sudah bertobat, setelah kita mengenal Tuhan, kita mesti cari kehendak Allah. Kita mesti melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terus kerjakan itu, terus lakukan itu. Jadi jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi hidup seperti dulu sebelum mengenal Tuhan. Ya, mungkin kita masih bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang belum bertobat. Justru kita harus jadi terang bagi mereka. Dulu mungkin kita sama dengan orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang jahat juga mungkin. Tapi begitu kita sudah bertobat, mari berubah. Ya, saatnya kita tampil beda. Ya, tujuan kita adalah supaya mereka yang masih dalam kegelapan itu boleh juga bertobat, ya, supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka juga akhirnya hidup terang, menjadi ciptaan baru dalam Kristus seperti juga kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kalau kita sudah menyadari sekarang kita ciptaan baru, kita harus berubah, ya. Kita nggak boleh sama, cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bertindak kita, itu semua harus berubah. Ya, karena kita ciptaan baru dalam Kristus, sehingga hidup kita ini haruslah hidup yang membawa berkat, hidup yang membawa terang bagi dunia, ya, bagi kehidupan yang lama. Ya, artinya dulu kita ada di sana, sekarang kita sudah tinggalkan, dan saatnya ketika kita datang ke tempat yang lama untuk kita menerangi, bukan untuk kita kembali lagi dalam dosa. Sebaliknya, kita mau memberi hidup kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang masih terbelenggu dalam dosa, untuk menerangi jalan mereka yang masih dalam kegelapan. Itulah Tuhan memanggil kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Mari kerjakan ini, karena dengan demikian kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami sudah berpindah dari gelap kepada terang. Kami sudah berubah. Kami tidak akan lagi ada dalam kehidupan yang lama, kehidupan dosa. Kami tidak mau lagi mengikuti arus dunia. Sebaliknya kami mau menerangi yang dalam gelap. Kami mau berubah. Kami tidak serupa dengan dunia ini lagi. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Tetapi kami percaya bahwa oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi terang bagi dunia, untuk menjadi berkat bagi dunia. Biarlah kehadiran kami juga menyelamatkan orang-orang yang masih dalam dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera, berkat Tuhan dan segala kebaikan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.